Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita karena kita bisa ada di tahun yang baru, tahun 2022. Puji Tuhan, kita mengucap syukur sepanjang tahun. Tuhan sudah menjaga kita, memelihara kita semua, dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa ada di tahun yang baru. Kita mengucap syukur dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mau beribadah, kita harus semangat dulu. Karena itu kita mau tepuk Yesus, oke? 1, 2, 3, tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Oke, sekali lagi dengan semangat. Tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Puji Tuhan. Nah, kita akan memulaikan ibadah kita. Karena itu kita menyanyi satu pujian, lalu kita masuk dalam doa. Bapa, aku datang padamu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang memelihara kami sepanjang tahun lamanya. Sampai hari ini Tuhan, kami semua boleh ada, semua karena kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami semua. Saat ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Karena itu ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya, biarlah Tuhan yang ambil alih. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, yang menguasai seluruh kehidupan kami, supaya sepanjang ibadah kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, kita mau memuji-muji Tuhan. Karena itu kita kalau memuji Tuhan, kita harus bersemangat, oke? Nah, pujian kita yang pertama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya.
memuji Tuhan. Pujian kita kedua, kamu memang cantik. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di hatimu. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Sekali lagi, kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di hatimu. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita mau membawa persembahan. Tapi sebelum kita membawa persembahan, kita nyanyikan satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Puji Tuhan, semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau membawa persembahan, Engkau memberkati persembahan kami, berkati pekerjaan kedua orang tua kami, dan berkati setiap pendidikan kami Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan satu pujian, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, mari berilah sekarang. Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Puji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian, Tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Kita ulang pujian ini dari awal. Tabur firman-Mu padaku,
bentuk aku menurutmu, agar aku senangkanmu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memuji-Mu, membawa persembahan kami. Saat ini kami rindu Tuhan datang memberkati kami melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, urapi setiap hati kami, berikan kami telinga seorang murid supaya mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengar cerita tentang tangan Yuli yang terluka. Sinar matahari di bulan Agustus yang sangat panas menyengat topi jerami Yuli. Pelindung yang kurang cukup untuk kepalanya yang pening, yang minta bernaung. Tangan-tangannya yang perih karena banyak luka ingin bernaung juga. Pohon murbe hutan itu tidak menyerahkan buahnya tanpa melukainya. Tetapi hati Yuli bangkit melawan. Tidak, berontaknya. Buah-buah ini harus dipetik. Biarlah saya bekerja di bawah sinar matahari terik ini. Seluruhnya ini akan menghasilkan hanya 5.000. Apa artinya 5.000 untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebanyak itu? Yuli mengusap mukanya yang merah berkeringat. Untuk sebanyak itu. Kata-kata itu seperti sudah pernah didengarnya. Oh ya, dia teringat bahwa pagi itu dia telah membacanya dalam Injil Yohanes. Andreas, murid Yesus, merasa malu dengan anjurannya yang berani itu dan cepat-cepat menutupinya dengan pertanyaan. Tetapi apakah artinya roti dan ikan milik anak laki-laki itu untuk orang sebanyak ini? Gadis yang berumur 12 tahun itu mendorong topinya ke belakang dan melihat ke langit yang tak berawan. Matanya menyinarkan kasih untuk juru selamatnya. Yesus akan mencukupkannya. Dan ia melanjutkan memetik buah-buah murbe itu sambil bernyanyi dengan lembut tentang kedatangan Yesus. Dia telah datang dan umatnya sendiri tidak mengetahuinya. Kami terlalu mementingkan diri sendiri. Kami mengirim guru-guru ke setiap orang di dunia kecuali kepada bangsa juru selamat kami. Apa yang akan dia pikir mengenai hal itu? Oh, andai kata aku bisa membeli 1 juta kitab perjanjian baru buat mereka. Aku tak dapat, tetapi aku dapat membeli 1. Aduh, duri yang kejam membuat darah menyembur dari ibu jarinya yang kanan. Karena pikirannya melayang jauh, ia telah lupa untuk berhati-hati. Kami berdosa bila kami melalaikan mereka. Dengan gairah sambil menyeka darahnya dan menekan ibu jarinya yang tertusuk itu ke bibirnya. Apakah jari ini tidak akan berhenti berdarah? Hati Yuli telah digerakkan ketika dia membaca suatu karangan mengenai usaha sekelompok kecil orang-orang Kristen. Mereka berpendapat bahwa maksud Paulus ketika dia berkata bahwa Injil adalah terutama kepada orang Yahudi dan mereka bertindak sesuai dengan pendapat mereka. Tak lama kemudian Yuli mendapatkan pembeli-pembeli untuk buah-buah murbenya itu. Selekas mungkin ia mengirim uangnya ke kelompok itu. Uangnya itu disertai surat yang meminta supaya suatu perjanjian baru dikirimkan kepada seorang istri pedagang Yahudi yang nama dan alamatnya sudah dilampirkannya. Kalau dia kenal Yesus, tulis Yuli, saya yakin dia akan mencintai Yesus. Beberapa hari kemudian Yuli menerima suatu bingkisan dan sebuah surat. Surat ini mendorong dia untuk menghubungi wanita Yahudi itu dan berbicara dengan ramah kepadanya dan memberikannya perjanjian baru itu. Oh, aku tak dapat, kata Yuli. Aku tak tahu apa yang harus kukatakan. Yuli meminta ayahnya memberikan perjanjian baru itu bila kali berikutnya ia bepergian ke kota. Karena
biasanya ayahnya menjual hasil kebun kepada pedagang Yahudi ini. "Tidak, sekali-kali tidak," seru ayah Yuli. "Seharusnya kau membeli sesuatu untuk dirimu sendiri dengan uang itu. Belum tentu kapan kau akan mendapat uang lagi kalau hujan tidak segera datang." Orang Yahudi tidak ingin menerima Kristus. Mereka menyalibkan Dia. "Orang Yahudi yang menyalibkan Yesus sudah mati," jawab Yuli. "Baiklah Yuli," kata ibunya, "kalau kau berpendapat bahwa itulah tugasmu untuk mengirimkan uangmu kepada Yayasan Pekabaran Injil untuk orang Yahudi, kau berbuat yang benar. Kau dapat memberikan kitab perjanjian itu kepada perempuan Yahudi itu. Kau tak perlu berkata banyak. Kau saja sendiri," kata ayah Yuli. "Jangan libatkan aku dalam hal itu." Hari Jumat berikutnya, Yuli menemani ayahnya ke kota. Ketika ayahnya dan pedagang Yahudi itu bercakap-cakap mengenai urusan mereka, Yuli dengan takut dan gemetar, tetapi dengan senyuman yang menarik, mulai bercakap-cakap dengan perempuan Yahudi itu. Akhirnya, ia mengumpulkan cukup keberanian untuk memberikan bukunya. Pada waktu Yuli menyebut Perjanjian Baru, perempuan Yahudi itu tidak ramah tamah lagi. Pandangan matanya tidak lemah lembut, dan Yuli berpikir bahwa lebih baik dia tidak mengikut sertakan ayahnya dalam persoalan ini. "Aku membayarnya dengan uang murbaiku sendiri. Aku suka sekali pada Nyonya, dan aku ingin Nyonya kenal Yesus," katanya dengan terbata-bata. Perempuan Yahudi itu melihat tangan-tangan yang memegang Perjanjian Baru itu. Tangan-tangan itu menunjukkan tanda yang nyata mengenai pergumulannya dengan duri. "Kamu memetik buah murbai untuk membeli buku ini bagiku?" tanya perempuan itu dengan heran. "Apakah ada cerita di dalamnya?" teriak seorang anak laki-laki yang mendesak maju ketika melihat buku. "Ceritanya bagus," jawab Yuli dengan tersenyum. "Terima kasih," kata ibu anak itu, serta mengambil Perjanjian Baru itu. "Kau anak perempuan yang manis," ia menambahkan dengan pandangan yang lembut lagi. "Tolong bacakan aku sebuah cerita, Bu," pinta anak laki-laki kecil itu, sedang Yuli tergesa-gesa keluar menuju truk mereka. Pedagang Yahudi itu marah. "Kamu terima Alkitab orang bukan Yahudi," tuduhnya. "Tetapi Abram, tangannya telah luka sewaktu memetik buah-buah murbai untuk membeli buku ini. Kau pasti akan menerimanya dari tangan itu, Abram. Dia begitu tulus hati. Dia berkata bahwa dia suka padaku, Abram. Tidak begitu banyak orang bukan Yahudi yang suka pada kita." Maka suaminya berubah menjadi lembut. Lalu dia berkata dengan lemah lembut, "Baiklah, mari kita melihat buku itu." Tak lama kemudian, Yuli beserta seluruh keluarganya pindah ke kota lain yang tidak begitu jauh, dan dia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bercakap-cakap dengan perempuan Yahudi itu. Yuli tetap menghadiri kebaktian di gereja. Pada suatu hari Minggu, ketika dia berjabat tangan dengan pendetanya, dia berkata, "Khotbah Bapak sangat baik. Saya senang jika kamu telah mendapat pertolongan dari khotbah itu," jawab pendeta itu. "Yuli, saya merasa kau akan menjadi pekerja yang baik untuk Tuhan." "Oh, sebetulnya aku ingin sekali, tetapi rupanya tak ada sesuatu pun yang dapat aku kerjakan buat Tuhan. Kami miskin, dan keluarga kami mengalami banyak kesukaran karena kesakitan dan lain-lain hal. Aku ingin berbuat sesuatu buat Tuhan Yesus, dan hatiku sedih sekali sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa. Perbolehkan saya menceritakan sesuatu kepadamu, Yuli," kata pendeta itu. "Baru-baru ini saya hadir di dalam suatu kebaktian di salah satu kota. Seorang Yahudi dan istrinya juga hadir. Pendetanya itu memperkenalkan saya kepada mereka. Wanita Yahudi itu mengatakan pada saya bahwa beberapa waktu yang lalu hatinya telah dimenangkan oleh tangan-tangan yang terluka
dari seorang anak perempuan yang pemalu. Rupanya anak ini sudah memetik buah murbai hutan untuk memperoleh uang. Uang itu dipakainya untuk membeli sebuah kitab perjanjian baru yang diberikan kepada wanita Yahudi itu. Wanita Yahudi dan suaminya membaca buku yang sebelumnya mereka benci. Mereka diyakinkan bahwa nubuat perjanjian lama telah digenapkan dalam Kristus dan mereka menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Wanita Yahudi itu sangat mengharukan hati kami ketika ia bercerita tentang tangan-tangan yang tertikam, tangan-tangan yang menderita, yang menyebabkan dia menerima buku itu, dan tangan-tangan Yesus yang tertikam yang dibacanya dalam buku itu, yang membangkitkan dan menantang kurang percaya dalam pengikut orang Yahudi pada waktu itu. Saya pikir wanita itu akan menjadi seorang pendeta. Jadi, Yuli, Tuhan dapat memakai hal-hal yang kecil seperti goresan-goresan duri untuk membawa berkat kepada orang-orang. Di balik pemberian kitab perjanjian itu, terdapat kasih yang sungguh-sungguh dan yang rela berkorban. Kalau kita memberikan apa yang ada pada kita karena cinta kasih akan Tuhan Yesus, maka Dia akan menjadikannya cukup. Apakah Bapak Pendeta tahu nama perempuan Yahudi itu? Tanya Yuli dengan suara rendah. Saya tidak ingat namanya, tetapi pendetanya menunjuk toko mereka di ujung sebelah barat dari jembatan kereta api. Mereka telah menunggu dengan sangat akan langganan yang kecil itu, yang namanya mereka tidak tahu. Dan saya juga ingin bertemu dengannya. Saya harap ia akan singgah lagi dan menjenguk sahabat-sahabat Yahudi kami. Mungkin sekali dia akan berbuat itu, jawab Yuli. Terima kasih atas cerita itu, Bapak Pendeta. Selamat berpisah. Yuli berbalik dan berlari-lari menuju ke rumahnya yang kecil. Hatinya bernyanyi-nyanyi dengan gembira dan rasa syukur. Tuhan Yesus, Engkau betul-betul membuat uangku menjadi cukup. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, firman yang memberkati kita. Saat ini kita akan menyembah Tuhan. Semuanya ambil sikap yang baik, semuanya berlutut. Kita mau menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita menyembah Tuhan, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh dalam menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpuji-pujilah nama-Mu. Ya, semua kembali ke tempatnya masing-masing.
Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita menyanyi satu pujian untuk mengucap syukur. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami boleh ada di tahun yang baru, kami kuat dan sehat, semua karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan bagi kami semua. Dan biarlah di tahun yang baru ini, kami lebih lagi sungguh-sungguh kepadamu, kami lebih lagi setia kepadamu, kami menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Berkati kami terus Tuhan, dalam sepanjang tahun ini, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan pelihara kami terus, menjaga, melindungi kami semua, memberikan kekuatan kesehatan yang baik, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, supaya sepanjang tahun ini kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati kami di dalam pendidikan kami, jadikan kami menjadi anak-anak yang takut Tuhan, kami menjadi anak yang pintar, nama Tuhan dipermuliakan, dan masa depan kami menjadi masa depan yang penuh dengan harapan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih-Mu yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita bersyukur kita tetap ada di tahun yang baru. Nah, selamat tahun baru untuk kita semua, untuk anak-anak semua. Semoga di tahun yang baru kita tetap kuat, kita sehat, kita tetap sukacita karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Oke? Nah, anak-anak, sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.